Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Oke, kali ini saya ajak Anda untuk belusukan ya ke rumahnya orang ini ya, orang zaman dulu ya. Dan ini merupakan rumah peninggalan dari zaman Belanda ya. Oke, kalau kita lihat, nah rumah ini guys ya, ini merupakan rumah yang udah lama banget ini ya, dan ada di daerah sini, daerah Taman Wisata Tretes. Oke, rumahnya ini terbuat dari material batu dan untuk dindingnya ya mayoritas kayak gitu. Terus kemudian di bagian atasnya, di bagian atapnya nah ini terbuat dari ini material genteng tanah liat ya. Terus kemudian untuk ini ventilasinya ini dari kayu ya. Nah ada bagian atasnya. Terus kemudian kacanya seperti ini, jendelanya maksudnya ya. Oke, dan kita lihat seperti ini, itu ventilasinya dari kayu jati ya guys ya. Nah ini ada dua bangunan yang saling terhubung ya. Ini bangunan pendukungnya atau yang biasanya digunakan untuk penjaga rumah, sementara yang ada di sebelah sini adalah bangunan induknya. Oke, dan dulu sepertinya rumah ini digunakan sebagai tempat peristirahatannya atau mungkin juga bisa tempat tinggalnya orang ini ya, orang yang kategori menengah atas ya, dari golongan orang kaya. Jadi kayak gitu. Terus kemudian di bagian sebelah sini ini masih terlihat ya, bangunannya itu keren banget. Masih ini ya, masih banyak yang belum diganti materialnya. Nah kayak gini. Nah ini merupakan bangunan yang masih agak-agak ini sih, agak-agak lama gitu ya. Ya memang agak lama sih ini karena dari ini dari zaman Belanda, dan itu menandakan bahwa memang benar bahwa Belanda pernah tinggal di sini, dan ini adalah salah satu buktinya. Dan kalau ini ya, kalau dilihat di catatan sejarah, memang daerah Tretes itu pernah disebut ya di ini dokumennya orang Belanda. Dan di sebelah ini ya, Hotel Surya ini nggak jauh dari tempat ini ya, kira-kira sih sekitar 1 kilometer ya dari tempat ini, atau mungkin 1 kilometer lebih lah ya. Nah itu merupakan markasnya orang Belanda di zaman dulu. Dan di zaman agresi militer ini Belanda sempat sih diusir dari sini ya. Dan memang bangunan-bangunan di sini katanya sih sempat ini banyak yang dibakar, karena memang waktu itu semangat untuk mengusir penjajah itu sangat besar. Nah itu ada tulisannya Bukir Sari. Apakah tulisan itu memang merupakan tulisan tambahan atau sudah ada sejak zaman dulu ya, saya kurang tahu ya. Dan kebetulan waktu itu saya masih ini, ketika saya ketemu sama penjaganya di sini, tidak banyak yang ini ya saya tanyakan ya. Oke, jadi suasananya kayak gini. Ini bagian terasnya. Nah ini ada tempat yang bisa digunakan untuk duduk-duduk di sini, mungkin berjemur ya, karena orang Belanda, orang asing kan biasanya sukanya berjemur ya, menikmati matahari kayak gitu, matahari pagi. Nah jadi kayak gini. Nah ini bangunannya itu kalau menurut saya itu keren banget ya. Sementara itu di sebelah sana pemandangannya juga nggak kalah keren ya. Dan saya heran ya dengan
orang Belanda kenapa kok ngerti aja ya ada tempat yang bagus yang bisa digunakan untuk rumah. Jadi sudut-sudut yang ada di sebelah sini daerah Pecalukan ini itu kalau menurut saya sih cukup keren ya. Oke, sementara itu di bagian sana kita bisa melihat ini ya, bagian ujung Pulau Jawa yang ada di daerah Pasuruan sini, dan di sebelah sananya lagi itu udah laut ya. Oke, sementara ini kita bisa lihat ada kolam renangnya, terus kemudian ada rumahnya. Apakah rumahnya itu merupakan bagian dari sini? Kayaknya sih enggak ya. Oke, sementara di belakangnya sana itu ada pemandangan Gunung Welirang sama Gunung Ringgit ya. Kalau Gunung Ringgit itu merupakan bukit yang merupakan ini sih bagian dari Gunung Arjuno. Dan di sebelah sana juga ada peninggalan-peninggalan banyak ya, peninggalan dari zaman Hindu. Ada Indrokilo gitu ya. Nah kayak gitu. Oke, kita fokus saja di bangunan sini ya. Nah, kita bisa lihat bangunannya itu cukup megah ya. Dan kalau kita lihat zaman dulu, tempat ini pastinya ini merupakan tempat yang sangat spektakuler ya, karena penduduk di sini mungkin belum ada yang punya rumah yang kayak gini. Mungkin rumahnya terbuat dari bambu atau papan kayak gitu saja. Dan di bagian dalamnya ini seperti ini, ada wastafelnya, terus kemudian ada tempat kamar mandi yang di sebelah sini. Oke, terus kemudian jendelanya juga unik ya, miring kayak gitu. Di bagian atasnya yang terbuka. Oke, mungkin supaya kalau ini ya, supaya kalau ada orang yang lewat tidak bisa ini, nggak mengintip ya. Sementara kalau yang dari bawah ini bisa terlihat dari sebelah bawah, kalau bukaannya dari bawah. Oke, ini merupakan kamarnya. Oh ya, untuk rumah ini dimiliki oleh percetakan yang saya nggak ngerti percetakannya itu percetakan apa, mungkin percetakan pemerintah atau gimana. Oke, ini kamar mandi lagi, dan ini ada kamar-kamar yang lainnya lagi. Nah, itu ada jendelanya, cuma ditutup supaya mungkin kalau ada orang yang istirahat ini bisa istirahat dengan tenang ya. Nah, sebelah sana kita lihat oke, ini di bagian ruang tamunya. Terus kemudian yang ada di sebelah situ itu lantainya sepertinya lantai masih ini ya, masih dalam posisi yang masih lama, ini belum diganti. Oke, seperti ini. Oke, dan terlihat di sebelah sana itu pintunya khas seperti yang saya temukan di jalan ini ya, Semeru. Terus kemudian di sini ada perapian yang dulu digunakan untuk menghangatkan ruangan. Cuman sekarang ya jelasnya sudah ini nggak berfungsi lagi karena atau nggak difungsikan ya, supaya ini supaya mungkin bagus, nggak kotor mungkin ya. Dan lagi di tempat
daerah Tretes ini sekarang sudah tidak dingin kayak dulu lagi ya. Mungkin hanya waktu-waktu tertentu aja seperti musim penghujan kayak gitu mungkin agak dingin. Sementara kalau yang kalau yang seperti sekarang ini ya nggak terlalu dingin banget, karena mungkin penduduknya udah banyak, terus ya nggak dibutuhkan lah untuk yang kayak gitu. Dan ini yang saat ini yang agak rawan sih kalau di daerah Tretes itu adalah masalah air ya gitu, karena air itu sumber yang sangat penting bagi kehidupan. Tanpa air ya jelasnya nggak mungkin lah daya dukung dari suatu tempat itu pasti akan jatuh ya. Jadi kayak gitu, akan jelek nilainya. Oke, karena air merupakan hal yang utama. Oke, gitu aja ya keliling-keliling saya untuk saat ini. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung lagi ke sini mungkin lain kali ya, dan mudah-mudahan bisa mengulasnya lebih dalam lagi tentang tempat ini. Oke, itu aja saya akhiri aja ya. Dan ya jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.